semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik penting dalam statistik inferensial, yaitu pengujian hipotesis satu arah dan dua arah. Dalam dunia penelitian, kita seringkali ingin mengetahui apakah suatu pernyataan tentang populasi itu benar atau tidak. Misalnya, apakah obat baru lebih efektif dari obat lama? Atau apakah rata-rata pendapatan masyarakat tahun ini berbeda dari tahun lalu? Nah, untuk menjawab pernyataan semacam itu, kita menggunakan pengujian hipotesis statistik. Pengujian hipotesis membantu peneliti membuat keputusan berdasarkan data sampel, bukan hanya berdasarkan dugaan. Secara umum ada dua bentuk hipotesis. Pertama, hipotesis nol atau H0, dilambangkan dengan H0. Hipotesis ini berisi pernyataan awal yang dianggap benar sampai terbukti salah. Kedua, hipotesis alternatif atau H1, dilambangkan dengan H1. Ini adalah hipotesis yang menjadi tandingan H0, hipotesis yang ingin kita buktikan. Contohnya begini, sebuah perusahaan baja menyatakan bahwa rata-rata panjang plat baja yang mereka hasilkan adalah 80 cm. Maka kita dapat menuliskan H0 Mi sama dengan 80. H1 Mi tidak sama dengan 80. Artinya, H0 menyatakan tidak ada perbedaan, sementara H1 menyatakan bahwa rata-rata panjang plat berbeda dari 80 cm. Dalam pengujian, ada dua keputusan yang bisa diambil. Kita menolak H0 jika dapat menunjukkan cukup bukti untuk mendukung H1, atau tidak menolak H0 jika bukti dari data tidak cukup kuat. Dalam proses pengujian hipotesis, kita tidak lepas dari kemungkinan melakukan kesalahan. Ada dua jenis kesalahan yang perlu diketahui. Pertama, galat tipe 1, yaitu menolak H0, padahal sebenarnya H0 benar. Peluang terjadinya kesalahan ini disebut tingkat signifikasi atau alfa, sehingga biasanya sebesar 5% atau 1%. Kedua, galat tipe 2, yaitu menerima H0, padahal sebenarnya H0 salah. Peluang terjadinya kesalahan ini dilambangkan dengan beta. Idealnya, kita ingin memperkecil kedua galat ini. Namun, memperkecil salah satunya seringkali membuat yang lain meningkat. Solusi terbaik adalah dengan memperbesar ukuran sampel agar hasilnya lebih akurat dan kedua galat menjadi kecil. Masuk ke bagian inti, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Keduanya digunakan tergantung pada arah hipotesis alternatif. Uji satu arah. Uji satu arah dilakukan jika arah perbedaan sudah diketahui sebelumnya. Ada dua bentuk uji satu arah. Satu, uji kanan. Jika H1 menyatakan nilai parameter lebih besar dari nilai yang dihipotesiskan. Contohnya, H0 Mi sama dengan 80. H1 Mi lebih besar 80. Ini digunakan kalau kita ingin membuktikan bahwa rata-rata lebih besar dari 80. Uji kiri. 2. Uji kiri. Jika H1 menyatakan nilai parameter lebih kecil dari nilai yang dihipotesiskan. Contohnya, H0 Mi sama dengan 45. H1 Mi lebih kecil dari 45. Mari lihat contohnya. Contoh nyata dari uji satu arah. Sebuah universitas ingin menguji apakah sistem pendaftaran baru dapat mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa. Rata-rata waktu lama sebelumnya adalah 45 menit dari 10 mahasiswa yang mencoba sistem baru. Diperoleh rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 9,5 menit. Karena simpangan baku populasi tidak diketahui, digunakan uji T. Hasil perhitungan menunjukkan nilai T hitung sebesar min 3,3. Sedangkan nilai kritis T pada alfa sama dengan 0,01. Dengan derajat bebas, 9 adalah min 2,821.
karena min 3,3 lebih kecil dari min 2,821, maka hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya, waktu dengan sistem baru lebih singkat secara signifikan dibanding sistem lama. Lanjut mulai. Uji dua arah berbeda dengan uji satu arah. Uji dua arah digunakan jika arah perbedaan belum diketahui. Kita hanya ingin tahu apakah parameter berbeda dari nilai yang dihipotesiskan. Bisa lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, sebuah perusahaan baja ingin mengetahui apakah panjang rata-rata pelat baja yang mereka hasilkan masih sama dengan 80 cm. Dari 100 pelat baja yang diuji, diperoleh rata-rata 83 cm dengan simpangan baku 7 cm. Uji dilakukan pada tingkat signifikansi 5%. Hipotesisnya, H0 Mi sama dengan 80, H1 Mi tidak sama dengan 80. Nilai uji statistik yang diperoleh adalah Z sama dengan 4,29, sedangkan nilai kritis pada alfa sama dengan 0,05 adalah Z sama dengan plus minus 1,96. Karena nilai 4,29 lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak. Artinya, rata-rata panjang pelat baja berbeda signifikan dari 80 cm. Jadi perbedaan 3 cm tersebut bukan kebetulan sampel, tetapi perbedaan yang nyata secara statistik. Dalam setiap pengujian, langkah-langkahnya hampir selalu sama, yaitu 1. Rumuskan hipotesis 0, H0 dan hipotesis alternatif H1. 2. Tentukan tingkat signifikansi atau alfa misalnya 0,05. 3. Hitung nilai statistik uji, seperti Z atau T. 4. Tentukan nilai kritis berdasarkan distribusi yang sesuai. 5. Bandingkan nilai hitung dengan nilai kritis. 6. Ambil keputusan. Jika nilai hitung jatuh di daerah penolakan, tolak H0. Jika tidak, gagal menolak H0. Dengan langkah-langkah tersebut, keputusan penelitian menjadi lebih objektif dan ilmiah. Sebagai kesimpulan, uji satu arah digunakan bila arah perbedaannya sudah jelas, misalnya lebih besar atau lebih kecil. Uji dua arah digunakan bila arah perbedaan belum diketahui, hanya ingin tahu apakah ada perbedaan atau tidak. Kesalahan 1 dan tipe 2 selalu diperhatikan agar hasil pengujian tetap valid. Dan yang terakhir, semakin besar ukuran sampel, maka semakin akurat hasil pengujian hipotesis kita. Demikianlah pembahasan mengenai pengujian hipotesis satu arah dan dua arah. Semoga materi ini membantu teman-teman memahami dasar pengambilan keputusan dalam analisis statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.